Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Maisaroh, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya hanya mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Selain itu, saya beranggapan jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya menjadi objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau dengan metode teacher center. Sebelumnya, saya beranggapan tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus saya hanya pada ketuntasan materi. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi pembelajaran tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahaminya, sehingga saya merasa gagal dan sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas dalam melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus memperhatikan aspek pembelajaran, tidak hanya aspek kognitif, melainkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai subjek pembelajaran. Artinya bahwa murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan materi yang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari dan mengenal karakteristik setiap murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikan kesempatan kepada murid yang seluas-luasnya untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan
dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21. Pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, menjadi tauladan yang baik bagi murid, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Implementasi yang saya lakukan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran secara mandiri, kolaboratif, dan kreatif. Memfasilitasi minat dan bakat murid melalui ekstrakurikuler. Tantangan yang sering saya hadapi di sekolah, keberagaman perilaku murid yang dapat mengakibatkan situasi yang tidak kondusif. Solusi yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan kepada murid untuk memahami karakteristik murid. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.